Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran agama Islam dengan Ibu Ahda Yunia. Kali ini kita akan membahas tentang akhlak terhadap non-muslim, hewan dan tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tidak lupa pula kita baca terlebih dahulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, pengertian akhlak, yang kedua, akhlak terhadap non-muslim, ketiga, akhlak terhadap hewan, empat, akhlak terhadap tumbuhan. Yuk, sekarang kita belajar tentang pengertian akhlak. Kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab akhlak yang artinya tabiat, perangai, dan kebiasaan. Akhlak ini juga diartikan sebagai sifat tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mudah dilakukan tanpa melalui pertimbangan dan pilihan tertentu. Akhlak ini terbagi dua, yakni akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah. Yuk kita masuk kepada yang kedua, akhlak terhadap non-muslim. Pasti sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah mendengar kata non-muslim. Kira-kira apa yang dimaksud dengan non-muslim tersebut? Betul, non-muslim memiliki arti atau makna sebagai seseorang yang memeluk agama lain selain Islam. Jadi, jika seseorang yang beragama Islam disebut dengan muslim, orang yang beragama selain dari agama Islam disebut dengan non-muslim. Adapun prinsip Islam yang mengatur hubungan antar agama ini didasarkan pada ajaran-ajaran yang mendorong perdamaian, toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Ternyata hubungan kita dengan non-muslim ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya yakni terdapat dalam surah Al-Mumtahanah atau surat yang ke-60 ayat 8 yang isinya merupakan dalil bolehnya melakukan jual beli dengan non-muslim selama bukan jual beli yang diharamkan oleh syariat. Selain ayat di atas, surah Al-Kafirun juga mengatur hubungan dengan non-muslim yang berkenaan dengan akidah. Selanjutnya, bagaimana interaksi kita dengan non-muslim? Ternyata untuk berinteraksi dengan non-muslim ini ada etika yang mesti kita terapkan. Yang pertama, kita mesti bersikap adil dan tidak diskriminatif. Diskriminatif merupakan hal membeda-bedakan. Jadi, meskipun kita berbeda agama dengan teman kita, kita tidak boleh mendiskriminasi dia. Kita tetap harus bersikap adil karena kita juga sama-sama ciptaan Tuhan. Yang kedua, menjaga sopan santun dan etika berbicara. Jangan sampai karena adanya perbedaan agama ini, ketika kita berbicara dengan teman kita, itu akan membuat hatinya kecil hati karena merasa dibedakan. Kemudian, memberikan bantuan dan pertolongan tanpa memandang agama. Seperti kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Ketika suatu daerah mengalami suatu musibah, tentunya kita akan secara manusiawi memiliki rasa untuk membantu. Nah, dalam hal membantu ini, kita tidak boleh memandang agama. Mau dia beragama Nasrani, mau dia beragama Hindu, Buddha, kita mesti memberikan bantuan dan pertolongan tanpa memandang hal tersebut, tanpa memandang agama yang dianutnya apa. Kemudian apa saja hikmah dari berakhlak baik terhadap non-muslim ini? Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan
masyarakat. Yang kedua, dakwah melalui akhlak yang baik. Kemudian, menunjukkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Selanjutnya, setelah kita belajar akhlak terhadap non-muslim, sekarang kita akan belajar akhlak terhadap hewan. Tahu tidak apa kata persamaan dari hewan? Betul, hewan juga disebut dengan binatang. Hewan atau binatang ini diartikan sebagai makhluk bernyawa yang mampu berpindah tempat, mampu bereaksi terhadap rangsangan, akan tetapi tidak berakal budi. Ingat, hewan ini dia mampu berpindah tempat, bisa menerima reaksi terhadap rangsangan, tapi dia tidak berakal budi layaknya manusia. Hewan ini juga merupakan ciptaan Allah. Nah, adapun prinsip-prinsip Islam dalam memperlakukan hewan adalah yakni menyayangi hewan tersebut, melakukan penyembelihan yang berperkemanusiaan, dan melarang adu binatang. Di lingkungan kita biasanya sering kita lihat ada orang-orang yang melakukan adu ayam. Ternyata kegiatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam memperlakukan hewan. Kemudian Al-Quran dan hadis juga mengatur perlakuan kita terhadap hewan. Satu di antaranya yakni yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Hai orang yang beriman, janganlah kami melanggar syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang dan juga binatang-binatang untuk kurban." Nah, di sini terlihat bahwa Allah melarang kita untuk tidak mengganggu binatang-binatang dan juga binatang-binatang yang digunakan untuk berkurban. Bukhari pernah meriwayatkan hadis, yakni Allah juga melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Kemudian bagaimana etika kita ketika memperlakukan hewan? Yang pertama, memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus. Mesti kita ingat bahwa hewan merupakan makhluk hidup, sama layaknya kita manusia. Otomatis, hewan juga akan merasakan yang namanya lapar, juga akan merasakan yang namanya haus. Oleh karena itu, ketika kita melihat hewan, ketika kita memelihara hewan, jangan lupa untuk kita tetap memberi mereka makan dan minum supaya mereka tidak lapar dan haus. Kemudian, kita mesti menyayangi dan memberikan kasih sayang kepadanya. Ingat, Allah juga menyuruh kita untuk menyayangi makhluk ciptaannya yang lain, yakni hewan. Kemudian yang ketiga, etika kita untuk memperlakukan hewan ini adalah tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun. Kalau kita tidak suka dengan hewan tertentu, janganlah kita siksa mereka. Kemudian, merawat hewan peliharaan dengan baik. Dan yang terakhir, kita diperbolehkan membunuh hewan apabila hewan tersebut mengganggu. Apa hikmahnya ketika kita berakhlak baik terhadap hewan? Yang pertama, kita menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencerminkan kasih sayang dan kelembutan hati. Dan yang ketiga, akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kita sebagai umat Islam, ketika kita melakukan sesuatu yang baik, yang kita harapkan hanyalah pahala dan ridho Allah. Selanjutnya, akhlak terhadap tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan satu di antara makhluk hidup yang terdapat di alam semesta yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani fotosintesis. Apa saja jenis tumbuhan yang anak-anak ibu ketahui? Betul, ada bunga, ada pepohonan,
ada rerumputan, dan lain sebagainya. Satu di antara dalil yang berkenaan dengan tumbuhan ini yakni yang terdapat pada surah Al-Abasa ayat 24-32 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, sayur-sayuran, zaitun, pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, buah-buahan, dan rerumputan. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Jadi, Allah menciptakan tumbuhan ini untuk kita konsumsi sebagai manusia dan juga dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak maupun hewan-hewan lainnya. Bagaimana akhlak kita terhadap tumbuhan ini? Yang pertama, kita mesti menjaga dan melestarikannya. Kemudian, tidak merusak atau menebang pohon sembarangan. Jika kita menebang pohon sembarangan, otomatis tidak ada lagi pelindung yang akan melindungi kita dari sinar matahari. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan tumbuhan dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang terakhir, hikmah dari berakhlak baik terhadap tumbuhan ini yakni akan menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung kelestarian alam dan lingkungan, serta kita akan mendapatkan keberkahan dari alam yang sehat dan lestari. Demikian paparan materi kita pada hari ini. Semoga bisa anak-anak ibu pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.